Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 20700-1292. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bilangan prima dan bilangan komposit. Apa itu bilangan prima dan komposit? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar apa itu bilangan prima. Jadi, bilangan prima adalah bilangan bulat positif selain 0 dan 1 yang tidak bisa difaktorisasi dan hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan untuk ini misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan termasuk dalam bilangan prima. Bilangan untuk ini sederhananya adalah 2, 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, bilangan prima terdefinisi. Suatu bilangan bulat P lebih besar dari 1 disebut bilangan prima jika P tidak mempunyai faktor positif kecuali 1 dan P itu sendiri. Selanjutnya, bilangan bulat Q lebih besar 1 disebut bilangan komposit atau tersusun jika Q bukan bilangan prima. Bilangan asli dengan elemen yaitu 1 disebut unit. Akibat, himpunan bilangan asli terbagi menjadi 3 bagian himpunan yang saling lepas. Himpunan bilangan unit yaitu 1, himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, himpunan bilangan komposit 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Untuk teorema yang pertama, jika P bilangan prima dan P habis membagi AB, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Nah, kita buktikan. Karena P bilangan prima, maka P hanya mempunyai faktor 1 dan P. Sehingga A, P sama dengan 1 atau A, B, P sama dengan P untuk bilangan bulat A sebarang. Jika A, P sama dengan 1 dan P habis membagi AB, maka P habis membagi B. Dan jika A, P habis membagi P, maka P habis membagi A. Jadi, P habis membagi A atau P habis membagi B. Untuk teorema yang pertama, jika P bilangan prima dan P habis membagi AB, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Nah, kita buktikan. Karena P bilangan prima, maka P hanya mempunyai faktor 1 dan P. Sehingga A, P sama dengan 1 atau A, B, P sama dengan P untuk bilangan bulat A sebarang. Jika A, P sama dengan 1 dan P habis membagi AB, maka P habis membagi B. Dan jika A, P habis membagi P, maka P habis membagi A. Jadi, P habis membagi A atau P habis membagi B. Nah, untuk teorema selanjutnya yaitu jika N lebih dari 1, maka dapat dibagi oleh paling sedikit satu bilangan prima. Maksud dari teorema ini yaitu bilangan yang lebih dari 1 pasti dia dapat dibagi setidaknya dengan satu bilangan prima. Nah, kita buktikan. Karena N lebih dari 1, maka dipunyai paling sedikit pembagi lebih dari 1. Berdasarkan prinsip terurut baik, N pasti mempunyai paling sedikit satu pembagi positif yang lebih besar dari 1. Maksudnya, satu bilangan pasti mempunyai pembagi yang lebih besar dari 1. Kita anggap pembagi yaitu Q. Diklaim bahwa Q adalah prima. Jika Q bukan prima, maka Q komposit. Karena lawan dari prima itu komposit, dapat dituliskan bahwa Q sama dengan AB dengan selang 1 lebih kecil A kurang dari sama dengan B kurang dari Q. Ini berarti bahwa A adalah suatu pembagi dari N yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari Q. Sehingga timbul kontradiksi dengan kenyataan bahwa Q adalah minimal. Maksud dari minimal adalah paling sedikit. Sehingga jika N lebih dari 1,
maka dapat dibagi oleh paling sedikit satu bilangan prima. Nah, untuk teorema selanjutnya yaitu jika n lebih dari 1, maka dapat dibagi oleh paling sedikit satu bilangan prima. Maksud dari teorema ini yaitu bilangan yang lebih dari 1 pasti dia dapat dibagi setidaknya dengan satu bilangan prima. Nah, kita buktikan. Karena n lebih dari 1, maka dipunyai paling sedikit pembagi lebih dari 1. Berdasarkan prinsip terurut baik, n pasti mempunyai paling sedikit satu pembagi positif yang lebih besar dari 1. Maksudnya, satu bilangan pasti mempunyai pembagi yang lebih besar dari 1. Kita anggap pembagi yaitu Q. Diklaim bahwa Q adalah prima. Jika Q bukan prima, maka Q komposit. Karena lawan dari prima itu komposit, dapat dituliskan bahwa Q sama dengan AB dengan selang 1 lebih kecil A kurang dari sama dengan B kurang dari Q. Ini berarti bahwa A adalah suatu pembagi dari N yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari Q. Sehingga timbul kontradiksi dengan kenyataan bahwa Q adalah minimal. Maksud dari minimal adalah paling sedikit. Sehingga jika n lebih dari 1, maka dapat dibagi oleh paling sedikit satu bilangan prima.